Ya. Kalau ini 3 tahun yang lalu kita menyaksikan, sedangkan yang ini 3 tahun yang lalu terjadi fenomena. Ini kan info, ini cuma info saja. Bedanya gini, wetan kono mau aku perlu tabrakan atau perlu layak nang wetan kono. Terus kalau ana sing siji wetan kono ana layatan, padha ndak? Aku mau layak berarti aktif, nek wetan kono ana layatan kudu dikandani. Ini 3 tahun yang lalu terjadi fenomena matahari cincin, cuma info. Kalau ini 3 tahun yang lalu kita menyaksikan. Beda enggak? Beda. Nah, berarti ini tidak sesuai bacaan. Cahaya matahari terjadi saat fenomena itu lebih kuat, tidak di sini tidak dibahas. Lebih kuat matahari. Sekarang ini satu-satunya alat yang aman untuk melihat matahari ini yaitu negatif film. Satu-satunya alat yang aman. Terus belum bacaan apa? Ini salah. Beda enggak? Satu-satunya teman Rafa di sini itu hanya Hasim, satu-satunya. Terus kalau kalimat salah satu teman Rafa yaitu Hasim, beda enggak? Beda. Satu-satunya teman Rafa hanya Hasim, berarti temannya hanya satu. Kalau salah satu teman Rafa namanya Hasim, berarti temannya Rafa hanya sekali. Beda kan? Oke. Jadi ini tidak sesuai bacaan, yang sesuai ini tidak disarankan menatap matahari. Oke, ini tidak disarankan tidak menatap matahari dengan matahari telanjang karena bisa merusak mata. Berarti yang sesuai adalah anak-anak. Halo. Pukul 12:30 tadi Pak Har keluar dari rumah dengan sepeda motor menuju jalan raya Jalan Parangtritis menuju arah utara. Sampai di Simpang 4 Ring Road, Pak Har lompat, maksudnya nggak lompat, melewati Simpang 4, kemudian 100 meter berikutnya ada belok kiri, Pak Har belok kiri. Sampai di kampung ternyata di situ jalan ditutup, nggak boleh terus ke arah barat, tapi dibelokkan ke utara karena ada orang meninggal di situ. Kemudian Pak Har belok lewat utara SD Terapia sampai di kuburan ke selatan, kemudian sampai di sebelah timur itu belok ke barat. Oke, kalau ditulis ini jadi apa? Urutan peristiwa, urutan kejadian berarti narasi. Begitu memasuki halaman SD baik, Pak Har motor segera dimatikan, kemudian melihat ternyata SD baik itu pada temboknya ada sebagian yang dibuat dengan hiasan batu bata. Kemudian ada temboknya yang berwarna hijau, ada juga yang biru. Kebanyakan SD-nya sudah berlantai 2. Apa ini? Deskripsi, ada warna, ada bentuk. Pengamatan. Oke. Kemudian SD baik itu adalah SD yang penuh prestasi. Ini pendapat Pak Har. SD baik itu adalah SD penuh prestasi. Pada tahun 2021-2022 SD baik menduduki 3 besar rata-rata di tingkat Kapanewon Sewon misalnya. Oke. Pada tahun yang sama SD baik juga juara 1 lomba baca puisi tingkat Kabupaten Bantul misalnya. Ada lagi pada ulang tahun Kabupaten Bantul yang ke-178 jatuh pada tanggal 20 Juli tahun 2022, SD baik muncul sebagai juara mengarang puisi. Wah, misalnya. Nah, anak-anak, Pak Har berpendapat SD baik, SD penuh prestasi. Terus ditunjukkan bukti-bukti, ditunjukkan data-data, ditunjukkan alasan-alasan. Berarti ini apa?
argumentasi. Oke. Terus kalimat terakhir dari argumentasi, SD baik, SD penuh prestasi, SD ini pernah juara dan band, pernah juara nyanyi, pernah juara apa, terus kalimat terakhir, oleh karena itu jangan pernah ragu tahun depan masukkan adik-adikmu di SD baik. Apa ini? Persuasi. Sekarang kalau SD baik yaitu terletak di Kampung Krapyak Kulon. Oh jangan. Oh tak kira Krapyak Kulon. Nah, lokasi SD baik ada di 2 tempat, unit 1 di Krapyak Kulon, sedangkan unit 2 di SD Janganan. SD Janganan di lokasi di Kampung Janganan. Kemudian jumlah kepala sekolah SD baik yaitu Ibu Meliana Jayati SPD MPD. Kemudian jumlah guru maupun jumlah guru baik laki maupun perempuan, laki-laki ada 30 misalnya 30 orang, wanita ada 25 orang, karyawannya 15. Nah, kalau ada paragraf ceritanya hanya memaparkan supaya yang membaca mendapat info lebih banyak tentang SD baik. Ini apa ini? Eksposisi. Nah, gak usah ditulis. Gak usah. Oke, ya. Latihan ya. Oke, latihan. Oke. Yo. Ada tokoh. Jalan menuju ini, kemudian mengambil buku, dibuka, dibaca, atau keluar, lanjutkan baca dulu. Apa ini? Narasi. Oke, paham? Oke, berikutnya. Saja. Deskripsi. Oke. Ada warna, ada bentuk, ya kan? Oke. Dia ini. Apa ini? Bedakan dengan yang ini. Nih, dah. Sekarang ini. Ada buku loh, jenenge iki, isine iki. Latihan ini iki, jumlah latihan ini. Kok deskripsi? Ini kan cuma memberitahu ada buku loh. Bukunya apa namanya? Tuh. Terus isinya tentang ringkasan materi dan soal latihan. Soal latihannya gimana? Ini hanya memberitahu saja. Kalau ini ujung ada buku loh, warnanya ini, tebalnya sekian, halamannya sekian. Itu deskripsi. Kalau ini hanya memberitahu supaya yang membaca tahu bahwa ada info. Kalau ini, yo. Nah, ini loh, ada buku loh, sedikit itu sangat cocok ya, sangat tepat untuk tambahan pelajaran bagi siswa ini. Terus ini pendapat loh. Terus ini mengapa kok cocok? Ini alasannya. Berapa ini? Argumen. Oke, kalau ini jelas ini. apa? Persuasi. Setelah
dikandake ana buku lho cocok banget bukan. Lho kok cocok gimana? Lah bukunya itu isinya ringkasan materi, tulisannya sangat mudah dipahami. Terus isinya itu ini. Terus oleh karena itu mari kita gunakan buku itu. Berarti ini persuasi. Oke. Anak-anak prediksi kalau yang tadi prediksi tentang non sastra, ini prediksi tentang nanti ya. Oke, baca dulu ini. Prediksi yang non sastra. Apa yang akan terjadi? Baca bagus. Iya akan hujan. Mendung, pandel, adem, ya. Nah, terus burung-burung nggak terbangnya nggak tinggi, akan hujan. Oke, itu prediksi. Anak-anak yang perlu perhatikan adalah prediksi ini keluar dua macam. Yang satu prediksi non sastra, artinya ini data. Nanti ada prediksi sastra, artinya cerita rekaan. Oke, sekarang Pak Ar mau prediksi yang non sastra. Gini, kenyataan. Pagi hari ada penjual balon sudah mempersiapkan balonnya dipompa dengan keras. Kemudian balon tadi dibawa ke tempat orang hajatan. Pada pukul 9 dan 10 banyak sekali orang yang datang ke tempat hajatan membawa anak-anak. Nah, laris sekali dagangannya. Pada pukul 12 siang apa yang akan terjadi? Balonnya habis bawa banget. Nah, ini dihubungkan dengan literasi sains. Ini juga literasi sains. Meskipun ini literasi membaca, nanti ada kalau data literasi numerasi. Nah, anak-anak, balon pagi-pagi dipompa keras, kemudian laris, ngejolit bawa 100, pakai bayi 10. Ketika tengah hari apa yang terjadi? Jeblok. Karena apa? Dodol tetap menimbulkan panasan. Nah, betul, kepanasan. Mengapa kepanasan terus meledak? Betul. Udara balon membuat. Itulah contoh prediksi non sastra. Nah, prediksi sastra itu cerita fiksi karangan belaka. Oke, lanjut. Nana persamaan, perbedaan nggak usah dibahas ya. Bisa kan seperti ini? Oke. Kalau mencari persamaan dan perbedaan dari teks 1, teks 2, cuma gitu ya. Oke. 11. Melengkapi tabel. Nah, ini literasi dihubungkan dengan literasi membaca, tetapi dihubungkan dengan literasi numerasi. Yuk, pahami. Oke. Anak-anak, sekarang gini, yang namanya mendata ya, melengkapi data itu bahannya, bahannya itu biasanya kontekstual pada kehidupan anak-anak. Pak Har mau tanya, di sini ada piket kebersihan kelas nggak? Ada. Jadi ada tugas misalnya Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Kamis, Jumat, Sabtu ada. Nah, itu bisa untuk membuat soal tabel. Nah, dari daftar siswa yang piket kebersihan kelas itu bisa jadi tabel. Anak-anak di sini ada koperasi siswa, membeli sesuatu di koperasi. Sudah ada. Nah, di sekolah yang lain, mungkin sekolah yang besar ada. Itu semacam koperasi, jadi ada menyediakan tas, sepatu, kaos, seragam, kemudian buku, pensil, membeli apa-apa di sana. Itu ada daftar harga. Terus itu juga bisa dibuat soal menggunakan tabel. Oke, kalau ini tugas piket, layanan perpustakaan, kemudian daftar siswanya, kemudian tukar-tukar harinya bisa untuk membuat soal. Oke, contohnya seperti ini.
Sekarang ini koleksi buku di perpustakaan, untuk soal juga bisa. Coba ini jadi soal gimana ini? Oke. A berapa? B. Kenalin kok menurut. Berarti tidak ikuti terus ya. Coba jangan ketinggalan. Oke. Berarti pilihannya apa? A. Oke. Nah ini contoh tabel. Oke, gitu ya. Oke. Mengapa dan bagaimana, tetapi tersurat ini nganggo pertanyaan. Kalau tadi itu kan laporan atau berita, itu data, sejarah, itu berarti bukan fiksi. Nah, ada yang 12, indikator 12 itu informasi tersurat tetapi karya sastra, jadi fiksi. Biasa hanya apa, tapi keluarnya di sini Pak Har memperkirakan kalau nggak mengapa. Bagaimana? Yang perlu anak-anak perhatikan, kalau non sastra keluar mengapa, maka pada sastra keluarnya tidak mengapa. Bagaimana? Itu ya. Tadi kan ada tersurat mengapa atau bagaimana, itu kan? Nah, yang keluar kemungkinan bisa mengapa, bisa bagaimana, tetapi berbeda dengan yang depan. Oke. Tokoh, watak, latar. Satu indikator keluar 3 macam. Oke, baca dulu. Sudah bagus. Yuk larian 4 anak yang sebelah sini paling belakang. Ada berapa tokoh yang muncul di sini? Sudah bagus. Berapa? Ya. Ini ada 4. Siapa saja? Tikus, sapi, harimau, kancil. Oke. Yang sejak muncul ini, meskipun munculnya ini tikus dan sapi itu dimunculkan oleh, diceritakan oleh petani. Cerita munculnya sapi dan tikus itu diceritakan oleh siapa? Harimau. Tepuk tangan itu 4 anak yang paling depan. Ya. Munculnya sapi dan tikus itu diceritakan oleh. Oke, siapa yang paling banyak diceritakan dalam ini? Harimau. Berarti tokoh utamanya anak-anak. Kadang Pak Har berburu, Pak Guru itu kalau menjelaskan tentang tokoh itu kadang-kadang sampai tokoh baik, tokoh jahat, tokoh tidak berpihak. Ada antagonis, protagonis, tritagonis, deuteragonis, foil. Tapi nyatanya ternyata yang keluar beberapa tahun hanya mencari tokoh utama. Oke anak-anak, yuk perhatikan. Soal model ditanyakan tokoh utama itu macamnya ada 2. Yang model paparan gini ditulis cerita gini, ada yang model dialog. Contohnya gini, Wati titik 2. Ya semua baik Wati titik 2. Nanti sore jadi ya. Terus Ida titik 2. Jelas masuk aku nggak ikut. Terus Endang titik 2. Kemana toh? Terus ini kita akan Wati yang pertama akan menjemput teman kita yang kemarin sore kecelakaan. Terus ini ada tokoh lagi Sulis. Loh, siapa yang kecelakaan? Misalnya, gitu ya. Nah, oh ya. Nah, ini untuk mencari tokoh utama gimana caranya? Tinggal hitung siapa yang keluar paling berbicara paling banyak. Itu modal di dialog. Oke. Tokoh utama sekarang kalau latar.
Anak-anak, ada soal, ini paragraf, kemudian langsung ditanyakan latar waktu yang terdapat dalam ada. Ya, tetapi ada juga paragraf, terus di sini ditanyakan latar yang terdapat dalam paragraf adalah A, waktu, B, tempat, C, sosial, D, suasana. Begitu juga ada. Tapi di sini harus mengandung yang intinya tentang suasana atau sosial. Yang berikutnya ini Fatah. Baca. Yuk, siapa yang paling cepat menemukan? Gimana wataknya? Pengen, tidak sportif, dendam, marah. Apa? Pendendam. Paham belum yang lain? Oke. Ada beberapa anak nih sepak bola. Kipernya Iwan. Rudi nendang bola sangat keras. Kemudian ditangkap oleh Iwan, tapi akhirnya perutnya kesakitan. Rudi minta maaf pada Iwan, tapi dimaafkan enggak? Tidak. Moh, mbak terima kata maafkan, nek rong bales kowe, nek rong menyakiti dirimu. Nah, berarti wataknya si Iwan itu gimana? Oke. Enggak usah. Oke. Makna kata simbol kias. Anak-anak, ini kemungkinan juga keluar ada kias, ada simbol. Kalau simbol itu biasanya menggunakan kalau nggak benda, hewan, tumbuhan. Kalau kias itu biasanya hanya kata-kata. Simbol. Tadi Pak Har ketika lewat di sana, Pak Har juga sudah kaget. Nek gelombang paling ujung nonton itu ono kain putih ditancap gitu. Simbol apa itu? Orang meninggal. Simbol. Kemudian ada suatu gedung, gambarnya ini neraca atau timbangan. Berarti gedung apa itu? Di suatu gedung ada gambar neraca atau timbangan. Gedung pengadilan. Ada gambar gajah, kekuatan. Ada gambar bunga. Bunga itu simbol wanita atau kasih sayang. Oke, gitu ya. Oke. Kalau kias itu biasanya kata-kata. Oke, langsung praktek aja. Yuk, temukan simbol dan temukan apa simbol dan kias, temukan. Kok buru kok simbol, bersimbol kok memplok. Oke, benda simbol lilin. Kepada guru hormatlah mereka orang di sekolah, mereka bagi lilin yang mengubah masa gelap menjadi terang, yang menggunakan benda lilin. Lilin itu simbol dari apa? Pencerahan, yang mau membuat cerah. Atau juga kadang lilin itu orang yang berani berkorban. Lilin itu, ya, lilin itu berani hancur setelah memberi penerangan. Seperti pohon pisang. Pohon pisang itu rela mati setelah menyerahkan hasil pisang kepada tuannya. Jadi pohon pisang itu kalau belum berbuah, potong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Tapi ketika dia sudah 9 bulan kemudian mengeluarkan jantung pisang, dia akan mengeluarkan buahnya untuk si tuan, setelah itu dia mati. Ya, ini simbol. Kalau yang kias yang mana? Ya, kias.
Makna kias. Ini masa gelap menuju masa cerah. Oke. Masa gelap itu artinya apa? Guru itu bisa mengubah masa gelap menjadi masa terang. Masa suram, ada lagi masa susah. Guru bisa merakai sekolah susah menjadi senang-senang. Susah terus didik-didik terus dulu. Ya, itu ya. Oke, berikutnya menyimpulkan. Anak-anak tersirat, nggak usah ya. Tadi membuat kesimpulan sudah toh? Iya, sudah membuat kesimpulan. Tapi materinya kesimpulan tetapi sastra. Kalau tadi kesimpulan non sastra. Tadi bahannya yang plastik itu tadi loh, itu membuat kesimpulan tetapi non sastra. Kalau ini dari dongeng dibuat kesimpulan. Oke. Konflik amanah tema. Konflik amanah tema. Oke. Yuk baca dulu semua. Udah, Cak Bagus ini? Udah? Oke, berikutnya. Konflik itu pertentangan. Konflik pertentangan yang dialami oleh si tokoh utama. Oke, sekarang ini anak-anak di sini ada konflik enggak? Konflik batin. Oke, konflik batinnya yang mana? Betul. Saat Budi bingung menentukan mau beli apa di sini. Mengapa bingung? Karena ingin beli HP, tapi temannya menyarankan laptop. Di sini HP, laptop, HP, laptop, HP, laptop. Wah, terjadi pertempuran batin. Itulah namanya konflik. Oke. Amanatnya sebenarnya apa? Yo, amanatnya apa ini dari bacaan itu? Belilah barang yang benar-benar dibutuhkan. Coba itu tercermin pada bacaan yang mana? Belilah barang yang betul-betul dibutuhkan. Mengapa ada kata-kata belilah yang betul-betul dibutuhkan? Dan anak, kalimat ini apa artinya? Kalimatnya apa artinya? No. Budi ingin memperbarui HP-nya dengan uang tabungan. Memperbarui artinya dia sudah punya HP atau belum? Sudah memperbarui. Kemarin HP-nya hanya 3 jutaan, pengen berubah yang model 5 jutaan. Oke. Nah, kalau sudah punya HP, kok mau beli HP? Boleh beli laptop. Nah, ini belilah barang yang benar-benar dibutuhkan. Terus di HP Pak Tuku HP. Nah, itu loh maksudnya ya. Tema. Yuk. Yang memayungi cerita. Tema. Kita bareng-bareng aja. Yuk, ikuti bareng-bareng supaya perhatiannya bisa terpusat. Ada tokoh namanya ini. Saat olahraga berarti kira-kira ini jenenge olahraga itu pendidikan. Ya kan?
Saat olahraga, Diana terkilir jatuh, tapi teman-temannya diam saja. Mengapa didiamkan? Karena Diana itu anak sombong. Oke. Ya. Jadi dia teman-temannya pura-pura nggak tahu supaya nggak usah nolong. Tapi tiba-tiba ada anak ini muncul kali gini, nolong ini, Rani menolong Diana. Ya, ini berarti persahabatan, ya kan? Oke. Rani segera memberikan pertolongan. Kaki Diana yang terkilir tadi diurut, beberapa saat kemudian sembuh lagi. Berarti ini kesehatan. Itu ya. Kemudian Diana mengucapkan terima kasih pada Rani sahabatnya dan minta maaf. Sekarang dia mengubah sikap menjadi anak yang baik. Oke. Di sini muncul tema pendidikan. Di sini persahabatan. Di sini kesehatan. Tapi keseluruhan ini adalah cerita tentang perubahan sikap dari Diana, anak yang sombong, berubah menjadi anak yang baik. Temanya apa? Apa temanya? Caranya golek kan tadi udah toh. Ini pendidikan mau berolahraga, tapi cuma satu garis. Ini persahabatan Rani dengan Diana. Terus ini kesehatan, mengurut kaki sudah sembuh. Tapi secara keseluruhan sekian ini cerita tentang perubahan sikap yang Diana anak sombong, jatuh, didiamkan oleh temannya, nggak ada yang nolong, ditolong oleh sahabatnya, kemudian dia berubah menjadi anak yang baik. Apa jadinya? Budi pekerti perubahan sikap. Mengapa tidak menjawab? Karena semua belajar semua budi dan iya, ngantuk. Paham? Oke. Kesehatan juga ada, tapi cuma 2 baris. Pendidikan ada 1 baris. Persahabatan ada 1 baris. Tapi secara keseluruhan yang dibicarakan tentang budi pekerti si Diana. Ini yang disebut dengan prediksi, tetapi materinya sastra. Oke, yuk. Yuk, Mbak, yuk. Ini sekarang kita ganti sastra. Kalau tadi prediksi tapi non sastra. Ya? Ada tokoh namanya ini sakit, kemudian oleh temannya dibawa ke UKS, digosok minyak kayu putih. Oleh petugas UKS ditanya, punya riwayat sakit mah? Enggak. Tadi sudah sarapan? Belum. Terus petugas UKS memberi teh hangat dan potong roti. Apa lanjutannya kira-kira di sini? Ayo, kira-kira apa? Paham pernah dibuat terkejut ini jawaban ada anak yang menjawab. Di sini Andin langsung meninggal. Loh, kok bisa? Nah ternyata rotinya beracun Pak. Dan kalau Allah mengendaki, tidak ada yang bisa mengubah. Loh iya ya. Ini orang mosok-mosok. Cerita kok Andin langsung meninggal. Mengapa? Allah mengendaki untuk ceritanya. Yang umum-umum saja apa ini? Iya, dengan clear. Di umumnya ini ya. Oke, yo terus sehat gitu. Tapi meninggal bisa nggak? Bisa kalau Allah mengendaki. Tapi ya jangan gitu. Oke, anak-anak perhatikan 18 dan 9 itu bedanya ini. Yo. Ini nilai moral. Dari bacaan ini tugasnya mencari tokoh, mencari tokoh, terus mencari hal yang baik dalam cerita. Ini kalau nilai moral. Kalau ini keteladanan tokoh, bacaan dibaca, cari tokohnya, apa yang dapat ditiru dari tokoh itu. Nah, bedanya itu ya. Oke.
Yo anak-anak. Yo kalau ini apa yang baik dari cerita ini? Tokoh ini siapa namanya? Kenari. Kenari itu sering apa? Dihina, dilajak oleh temannya. Tapi hinaan dan lajakan itu dia menjadi bersemangat. Sekarang menjadi gemuk dan tidak malas lagi. Ada tokoh sering dihina, tapi hinaan itu menjadi penyemangat dan dia menjadi orang yang baik. Itu ya intinya ya. Coba apa yang hal banyak baik dari sini? Tidak putus asa dihina. Oke, ada lagi. Hinaan menjadi usaha yang baik. Oke, boleh. Saya kunci dari sini. Nah, tadi itu betul. Ada usaha untuk menjadi baik, Pak. Oke. Tepuk tangan untuk Cahayu yang kecil ini. Yuk, tepuk tangan. Yang betul itu. Dekatnya Mbak yang pakai coklat. Oke. Itu ya. Oke, nilai moral berusaha menjadi lebih baik. Oke, sekarang yang ini. Yuk baca dulu. Baca dulu. Oke, ya. Tokohnya siapa? Kalau sekolah bawa tas berapa? Yang satu isinya apa? Buku, yang satu cemilan. Cemilan itu milik siapa? Ibunya. Jadi sekolah sambil bawa cemilan itu membantu siapa? Oke. Kemudian cemilan diberikan kemana? Kantin. Setelah siang pulang sekolah, Pati mengambil apa? Apa yang dapat kita tiru dari Pati? Satu, nggak malu. Dua, sekolah anggota seluruh, Pak. Apa? Apa Cahayu? Nah, membantu ibu intinya itu. Dia tidak malu membantu ibu. Oke. Berulang kali Cahayu ini yang jawab dan jawabannya adalah tepat sekali. Pati bersedia membantu ibu. Kalau ini beda tadi. Pati tidak punya rasa malu. Beda. Beda. Kita tadi bukan kerja sampingan, kerjanya orang tua kok ya. Oke, berikut. Nah, anakku ini keluar juga 3 materi. Mungkin istilah, kata, ungkapan, peribahasa. Yuk, istilah. Lengkapi lagi istilah. Dulu sini tuh lapangan sepak bola bagus loh kan. Iya. Sekarang Pak lewat loh kok rumput semua. Iya. Dulu itu lapangan itu ada tempatnya namanya Mas Gatot sama Mas Ratno. Kira-kira ada. Ya, kira-kira tahun 90 itu jadi muridnya Pak Har. Yo mungkin dibujuk dia anak sekarang. Itu lapangan caket. Dia dulu mebel. Sekarang masih ada mebel enggak, Pak, Bu? Ini pas pojok lapangan itu lapangan. Enggak ada. Nah, itu tempatnya Mas Ratno dan Gatot itu muridnya pinter dulu. Oke. Oke, di sini apa? Tendangan apa? Oke, betul. Oke. Guntur itu belajar duduk. Oh iya. Ini tapi nggak pakai apa ya? Oke. A, C, D itu sama. A, C, D itu lompatan medan listrik yang bisa menimbulkan suara. Oke, sekarang ini ungkapan. Ungkapan.
Oke. Kuda hitam tahu? Oh bukan. Sekarang ungkapan itu apa toh? Ungkapan itu kelompok kata. Halo, yo. Ungkapan itu kelompok kata 2 atau 3 kata yang memiliki makna bukan sebagaimana makna kata itu, atau katanya bukan lugas tapi maknanya bias. Misalnya gini, dalam peristiwa itu dia menjadi kambing hitam, bukan berarti peristiwa itu ada dia dicatatkan kayak kambing, bukan. Jadi kambing hitam artinya orang yang dipersalahkan. Kuda hitam, apa arti kuda hitam? Kelompok atau tim yang mempunyai kekuatan di luar perhitungan lawannya. Kuda hitam. Kemarin yang menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia sepak bola Maroko. Panca nombong, orang yang sudah tidak berkuasa lagi. Kambing congek, congek itu apa? Corekan. Kambing congek, kambing yang di telinganya penuh dengan corek. Karena penuh dengan corek, kalau ada dipanggil nggak dengar. Ada orang berbicara nggak bisa masuk. Itu artinya apa? Dungu, budek, sehingga mengakibatkan apa? Bodoh. Kambing congek itu kambing yang dungu. Sekarang ungkapan kelompok kata, ya, kelompok kata yang artinya tidak sebagaimana kata itu. Kuda hitam bukan berarti kuda yang berada hitam, maknanya yang berarti. Oke. Ungkapan menggunakan anggota tubuh. Buat jadi apa sebenarnya? Kepala. Ungkapan menggunakan kepala yang sudah disebutkan temanmu nggak boleh dipakai. Kepala dingin. Keras kepala. Besar kepala. Kepala udang. Kepala udang. Kepala batu. Kepala udang, bagian dari kepala. Kalau mau kepala yang mudah paham itu kepala ringan kepala. Kepala ringan itu artinya mudah memahami. Oke, telinga. Ya, tapi nggak ada artinya mungkin di situ. Oh ada. Oke, cari sendiri ya. Kepala, ini telinga, mata, hidung, mulut itu bagiannya ada bibir, ada gigi, ada lidah, ada ludah, itu semua bisa untuk membuat ungkapan. Tangan, dada, punggung, darah, tulang, kaki, lutut, semua bisa untuk membuat ada ungkapan di sana. Baru kapan selain pada tubuh kita juga pada alam. Alam itu ada binatang. Ungkapan menggunakan binatang. Lintah darat. Yuk temukan. Macan nombong. Yang di sini jangan. Di buku Pak? Enggak, coba. Ya di buku mestinya kamu sudah belajar kemarin, tutup aja. Yang menggunakan tikus. Tikus berdasi. Bukan tikus hitam, tikus berdasi. Atau tikus kantor. Apa artinya? Koruptor. Ya. Ada lagi yang menggunakan sapi. Sapi perah, orang yang dimanfaatkan. Kemudian ada lagi kelinci percobaan, menggunakan kutu buku dan lain sebagainya. Oke, cari sendiri nanti ya. Peribahasa. Peribahasa itu kelompok kata yang membentuk kalimat, tapi artinya bukan itu. Tidak bagaimana. Misalnya ada udang di balik batu, artinya ya bukan udang yang ada betul dalam batu itu, tapi ada maksud tertentu dalam perbuatannya. Oke. Anak-anak menggunakan dan membuat nggak usah dibahas ya. Misalnya menggunakan senter, menggunakan helm, menggunakan remote, menggunakan TV, menggunakan laptop, nggak usah. Terus membuat kopi tubruk, membuat keriting, membuat telur asin. Oke, susun sendiri ya. Oke. 22 deskripsi narasi. Udah tahu tadi ya. Narasi itu urutan. Kalau deskripsi menceritakan. Oke, gini. Materi ini beda dengan yang depan. Kalau tadi nomor 8
itu ada paragraf, itu jenisnya paragraf apa. Tapi kalau ini materinya ada kalimat acak diminta disusun untuk menjadi deskripsi apa narasi. Jadi bedanya kalau ini menyusun kalimat acak, kalau yang nomor 8 menebak jenis apa. Itu ya. Oke. Kemudian nomor 23, nah ini yang dimaksud dengan melengkapi laporan, melengkapi iklan, melengkapi pidato. Ini ketiga-tiganya keluar. Melengkapi ini laporan itu biasanya satu kalimat di akhir atau di awal. Kemudian melengkapi ini iklan, coba ini dilengkapi dengan apa? Apa? C, dengan air mengalir. Betul. Ini melengkapi pidato dengan tapi hilang di depan. Gitu ya. Oke anak-anak, ini kata bentukan. Oke, perhatikan. Bentukan itu ada dua macam. Yang pertama, bentukan yang kata dasarnya hanya satu dari kata dasar. Coba abaikan ini.